Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-5 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Patrick J. Piri. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi setiap kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-9 ayat yang ke-35, yang menyatakan bahwa maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan
Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk boleh mempersiapkan bacaan Alkitab dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-36. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-36. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dengan semangat luar biasa. Dan sebelum kami mulai segala sesuatu, kerinduan bagi setiap kami untuk beribadah dan mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan tidak hanya sekedar berdiam dalam hati, tapi juga berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba boleh yakin dan percaya Tuhan memperlengkapi, sehingga apa yang hamba sampaikan seturut juga dengan apa yang ingin Tuhan sendiri sampaikan kepada jemaat pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36 yang menyatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, kabar baik. Kiranya saya juga boleh berharap demikian Bapak Ibu yang ada di rumah, yang boleh menyaksikan beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam kebaikan dan perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah ini saya memulai dengan sebuah pertanyaan, siapa Yesus bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Tuhankah? Siapa Yesus bagi Bapak Ibu? Mesiaskah? Sahabatkah? Orang tua, Bapa, pencipta pemelihara kehidupan? Apakah secara pribadi sebagai pengikut Kristus kita benar-benar mengenal tentang siapa itu Yesus? Terkadang Bapak Ibu pertanyaan ini juga terlontar bagi diri saya sendiri secara pribadi. Saya berkomunikasi lewat doa, saya berdoa, saya memohon segala pengharapan, kerinduan, saya mengadu dan lain sebagainya. Tapi apakah benar secara pribadi saya mengenal tentang siapa itu Yesus? Dan kiranya pembacaan pada pagi hari ini membantu setiap kita dan juga saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siapa Yesus bagi kita? Bapak Ibu, pembacaan kita pada pagi hari ini adalah merupakan peristiwa transfigurasi Yesus
di atas gunung. Tidak disebutkan dengan jelas di gunung mana Yesus beserta dengan ketiga muridnya berada dan melakukan persekutuan doa, tetapi yang pasti diceritakan dengan begitu jelas adalah Yesus tidak sendiri berada di atas gunung itu. Memiliki wujud yang tidak biasa seperti yang dijelaskan di dalam peristiwa-peristiwa yang lain, juga melakukan sebuah kegiatan yang bisa dikatakan juga tidak biasa, dan bisa dikatakan juga Bapak Ibu bahwa melalui peristiwa ini, di gunung ini, Yesus diperjelas identitasnya dan diakui kemesiasannya. Bapak Ibu, menjadi pengetahuan penting bagi setiap kita tentang konsep Mesias. Di kalangan umat Israel, umat Yahudi, Mesias adalah sosok yang dinantikan, yang diyakini membawa pengharapan, membawa perubahan, membawa keselamatan. Tetapi nyatanya Bapak Ibu timbul perbedaan pemahaman konsep ini antara Yahudi dan Kristen, bahkan hingga saat ini. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Bagi kita, siapa Mesias? Yesus Kristus sudah hadir. Karya keselamatannya dalam penebusan dosa dan berlaku bagi seluruh umat manusia yang percaya. Artinya tidak hanya untuk kalangan umat Yahudi karya keselamatan ini Bapak Ibu, tapi untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mesias kita sudah hadir, yaitu Yesus Kristus dengan segala karya keselamatannya. Sedangkan umat Israel tidak mengakui hal yang sama seperti apa yang kita imani Bapak Ibu. Mungkin bisa dikatakan mereka masih menantikan kehadiran Mesias hingga saat ini. Dan pembacaan ini tentunya menjadi dasar bagi setiap kita untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah berdasarkan peristiwa ini, dari mana kira-kira kita dapat melihat diperjelasnya identitas Yesus sebagai Mesias? Kurang lebih ada 3 tanda Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk kembali melihat Alkitab kita juga. Yang pertama, rupa wajah Yesus berubah. Pakaiannya juga ikut berubah menjadi putih berkilau-kilauan, wajah bercahaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ciri-ciri yang disebutkan dalam pembacaan ini bisa dikatakan Yesus berada dalam wujud yang benar-benar sempurna dan mulia. Wujud yang tidak digambarkan pada raja-raja dunia, dan kurang lebih mau menunjukkan bahwa ini loh kemuliaan yang dikatakan hanya milik Tuhan. Inilah wujudnya kalau kita mau melihat dengan kedua mata kita, kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa ini Bapak Ibu, Yesus tidak sendiri. Hadir 2 sosok lainnya yang tentunya bukanlah sosok yang sembarangan. Bahkan dilihat, diakui sebagai nabi besar bagi umat Yahudi, yaitu Musa dan juga Elia. Bapak Ibu, di situ juga dikatakan bahwa ketiganya, Yesus, Elia dan Musa, membicarakan tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Kita juga boleh memahaminya sebagai sebuah pembicaraan yang dimaksudkan mengarah kepada karya keselamatan lewat kematian Yesus di kayu salib. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebenarnya pernyataan ini tidak hanya keluar dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-36 Bapak Ibu. Tapi kalau kita membuka Markus pasal 1 ayat yang ke-11, kita juga boleh melihat di sana berbicara tentang Yesus anak Allah. Bahkan itu keluar dari suara Allah sendiri yang menyatakan bahwa inilah anakku, aku berkenan atasnya. Kemudian juga kita boleh membaca dalam Markus 14 ayat yang ke-61 tentang bagaimana pemuka agama imam besar bertanya apakah kamu benar anak Allah, dan Yesus mengakui bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Dan kemudian juga ketika kita membaca dalam Lukas pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ke-12 tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, pernyataan anak Allah juga disebutkan di sana.
Kemudian juga kita membaca pada Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan juga yang pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 tentang bagaimana roh jahat yang ditaklukkan. Kemudian juga menyatakan bahwa Yesus, engkaulah anak Allah. Dan dalam pembacaan kita pada hari ini Bapak Ibu, kembali Allah menyatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pernyataan ini Bapak Ibu secara jelas juga membenarkan jawaban Petrus ketika Yesus bertanya tentang menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, Mesias dari Allah. 3 tanda yang memperjelas identitas Yesus sebagai Mesias dalam kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kiranya demikianlah Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita tafsirkan. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, jika Yesus kita kenal sebagai sosok yang mulia, kita kenal sebagai juru selamat kita, anak Allah dan bahkan Allah menghendaki kita untuk mendengarkannya, menjadi dasar bagi setiap kita untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam wujud apa kita bersaksi Bapak Ibu? Apakah sikap hidup kita sudah mencerminkan kemuliaan dan kasih Kristus itu sendiri? Saya mau mengatakan Bapak Ibu bahwa kesaksian kita akan Kristus, pengakuan kita akan kebesaran dan kemuliaan Kristus, baiklah berangkat dari sikap hidup yang benar. Pikiran kita Bapak Ibu, perkataan kita, tingkah laku, perbuatan kita, jika kita mengakui bahwa Yesus adalah, jika kita mengakui bahwa kita adalah pengikut dan mengenal Kristus sebagai yang mulia, seharusnya pengakuan dan kesaksian terwujud lewat sikap hidup yang mencerminkan kasih Kristus itu sendiri. Sekarang jika dikatakan Bapak Ibu, saya atau Bapak Ibu misalnya, kita hafal seluruh isi kitab suci, kita berdoa dengan sempurna dan dilakukan sesering mungkin, pelayanan kita tidak terhitung, sering sekali kita melakukan pelayanan, tetapi sikap hidup kita baik di tengah-tengah keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekalipun penuh dengan penghakiman dan tidak menunjukkan tindakan kasih. Apakah dengan demikian kita berani menyebut diri sebagai pengikut Kristus yang sejati? Apakah seperti demikian sikap hidup daripada pribadi? Apakah seperti demikiankah sikap hidup daripada pribadi yang mengenal Kristus? Saya rasa tidak seperti demikian Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Kristus sebagai Mesias dengan segala kuasa yang ada lewat karya keselamatan yang dilakukan dan kita imani itu benar-benar terjadi, kemudian dalam hidup muncul pergumulan, muncul kesulitan, muncul duka cita, keterpurukan, tidak jarang di dalamnya justru bukan Kristus yang kita andalkan. Padahal kita mengakui mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi ketika ada keterpurukan, ada kesedihan, ada duka cita, justru bukan kuasa Kristus yang kita andalkan. Kesempatan untuk berbuat curang justru kita ambil. Kesempatan untuk menggunakan kuasa-kuasa yang lain justru kita ambil. Kesempatan untuk mengambil hak orang lain justru kita ambil demi menyelamatkan diri kita sendiri. Apakah seperti demikian Bapak Ibu sikap hidup kita yang menunjukkan kesaksian bahwa Kristus adalah Mesias? Kiranya pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi boleh menjadi perenungan bagi setiap kita dan juga bagi saya secara pribadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan identitas Yesus melalui pembacaan kita pada hari ini bukan hendak memaksa kita untuk hidup sempurna, jadi orang paling sempurna, bukan. Kita rapuh Bapak Ibu, bahkan saya juga mengakui ada begitu banyak kekurangan dalam diri saya yang dalam kekurangan tersebut seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa dan tidak menjadi sempurna dan tidak mencerminkan sikap hidup tentang kasih Kristus. Tapi kiranya Bapak Ibu,
lewat membaca dan memahami identitas Yesus Kristus lewat pembacaan ini, timbul kesadaran dari setiap kita untuk bersaksi tentang kemuliaan Allah lewat sikap hidup adalah bagian daripada tanggung jawab sebagai pengikutnya. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah lewat kehidupan saudara. Andalkan kuasa Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan. Tuhan menolong Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk segala hal baik yang boleh kami alami di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kehidupan masing-masing kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami bersama-sama dengar pada pagi hari ini, yang kembali memberikan pemahaman kami akan pengenalan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang dimuliakan. Kami mohon ampun Tuhan, apabila tingkah laku kami sebagai pengikut Tuhan justru tidak mencerminkan tentang kasih Kristus itu sendiri. Ada begitu banyak hal kekurangan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mohon ampun jika sering kali Tuhan, pikiran, perkataan, tindakan, tingkah laku kami menyakiti hati orang lain dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajarkan kami tentang bagaimana menjadikan sikap hidup yang mencerminkan kasih-Mu ya Bapa. Bimbing kami, rawat kami, tuntun kami Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan tidak jauh daripada kami. Kira kehidupan kami bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan layakkan kami untuk bukan hanya layak untuk menerima dan menikmati berkat,
tapi juga senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berterima kasih, mengucap syukur untuk kehadiran gereja ini tengah-tengah kehidupan kami, GPIB Peniel Palembang, dengan segala pelayanan yang boleh berlangsung hingga saat ini Tuhan, baik dalam bentuk rekaman maupun dalam bentuk live streaming. Kami berdoa untuk setiap mereka yang boleh ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Inyoman Jepun beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk para presbiter. Kami berdoa untuk para tim IT. Kami berdoa untuk para tenaga sekretariat, koster, pemandu lagu, pemusik, pelayan-pelayan di pelkat-pelkat, hamba sendiri sebagai vikaris. Tuhan, berikan kami semangat, kekuatan, berikan kami kesehatan, bahkan juga anugerahan kami kreativitas untuk senantiasa tidak pernah berhenti, berlelah Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang baik, melakukan yang terbaik dalam pelayanan ini demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, jemaat kami, baik yang merupakan jemaat daripada GPIB Peniel sendiri maupun simpatisan yang pada saat ini sedang mengalami duka cita, Tuhan yang menghibur. Setiap kami yang mengalami sakit, Tuhan yang memulihkan. Kami yang terbaring lemah, Tuhan yang memohon kesembuhan daripada-Mu. Tuhan berkati makanan minuman kami, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja yang merawat kami Tuhan. Kami hanya memohon kepada-Mu karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan Sang Maha Tabib yang Maha mengetahui segala sakit penyakit berikut jenganan obatnya. Kiranya Tuhan melalui berkat-Mu, apapun yang boleh masuk dalam tubuh kami menjadi sumber kekuatan yang baru. Kami boleh kembali pulih, bangkit, melakukan segala aktivitas pekerjaan bahkan pelayanan kami, memuji nama Tuhan atas kesembuhan yang boleh kami alami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, baik yang dari pusat maupun daerah-daerah. Kami berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, siapapun kami yang boleh ambil bagian Tuhan dalam penanganan pencegahan penularan COVID-19 maupun dalam usaha pendistribusian vaksin-vaksin yang sudah boleh ada tengah-tengah kehidupan kami. Campur tangan Tuhan, biarlah kami boleh terus yakin dan berharap bahwa waktu Tuhan akan tiba, mujizat Tuhan akan terjadi, dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami rindu Tuhan untuk boleh hadir di gereja. Kami rindu untuk boleh hadir di rumah-Mu dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar dan mengabulkan permohonan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir, yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi kami Tuhan yang Maha mengetahui segala pengharapan, kerinduan kami Tuhan Maha mendengar lewat doa-doa kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh senantiasa mengabulkannya. Tapi kami mohon Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami yang memampukan kami untuk memahami, melihat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Walaupun apapun yang kami terima, apapun yang terjadi, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami doakan, kami boleh yakin dan percaya dan mengimani bahwa itulah yang terbaik dari Tuhan. Jangan jauh daripada kami Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat bijaksanaan-Mu dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, boleh berhasil, berkati kesehatan, berkati rezeki kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan setiap kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Umat memberi persembahan. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kelima sesudah Epifani, yaitu tanggal 7 Februari 2021 di rumah masing-masing.
Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Pniel Palembang menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari keluarga Sabto Adi berupa beras 20 karung masing-masing 5 kg, mie instan 5 dus. Doa kami kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat senantiasa memberkati keluarga Sabto Adi. Kedua, berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPB Pniel Palembang turut berbela-sungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Marta Magdalena Pramono da Costa. Almarhumah adalah istri dari Penatua Silas Sono Pramono, Jemaat Sektor 4, pada usia 79 tahun, yaitu pada hari Jumat 29 Januari 2021 dan telah dimakamkan di TPU Talang Kerikil. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPB Pniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 4. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Pniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Amin.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita yang boleh beribadah pada saat ini, hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.